Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyyuhu khaliluh alladzi ba'atsallahu rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma taqabbal minna salatana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashshu'ana wa tadarru'ana wa taksirana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa zidna ilman wa fahman. Alhamdulillah, di pagi hari ini dengan inayah taufik Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali menunaikan salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah taala menerima salat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah menerima sabarnya kita di majelis ini. Talabul ilmi, dan itu adalah kewajiban. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menuntut ilmu, berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Amin ya Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini adalah jalan kita menuju surga kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jadwal kita hari ini adalah mengkaji sirah nabawiyah. Hari Senin Sahih Bukhari, hari Selasa tafsir, hari Rabunya kemarin adab, kitabul adab, hari Kamis sekarang sirah, dan besok insyaallah kita akan tazkiyatun nufus, mengkaji tentang tazkiyah an-nafs, tentang ilmu menata hati berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Di pertemuan lalu kita mengutip sebuah ayat surat Al-Furqan, bahwasanya nanti kelak di akhirat ada orang yang menggigit tangan atau jarinya. Yauma ya'adzu zalimu ala yadihi yaqulu ya laitani mattakhadtum ar-rasuli sabila aw lam attakhidh ar-rasuli sabila. Sudah kita jelaskan kemarin. Bahwasanya nanti ada orang yang menggigit jarinya, menggigit tangannya saking menyesal, saking kaduhungnya mereka tidak menjadikan Rasulullah sebagai panutan, tidak menjadikan Rasul sebagai idola. Itu mereka saking menyesal, saking kaduhungnya menggigit tangan dan jari mereka. Ya, malah mereka waktu di dunia mengambil si fulan dan si fulan sebagai idolanya. Ini kita berbicara tentang krisis idola ya, yang mana sekarang umat itu sudah banyak ya, terutama kaum mudanya itu krisis idola, sudah salah mengambil idola, salah mengambil panutan, salah mengambil rujukan ya, sehingga mereka nanti akan menyesal kalau tidak segera merubah idolanya. Karena apa? Karena almar'u ma'a man ahabba, orang itu akan bersama dengan orang yang dicintainya. Ya laitani, saya cari dulu ayat ini ya, supaya tidak salah baca ayat. Ya laitani. Nah ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yauma ya'adzu zalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'an dzikri ba'da ija'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Yang ayat terakhir yang belum kita jelaskan, bahwa nanti akan ada orang-orang yang menggigit tangan mereka. Ini surat Al-Furqan ayat 27, 28, 29. Saking menyesalnya tidak menjadikan Rasul sebagai panutan, idola dan kecintaan. Idolanya, cintanya, panutannya bukan Rasul. Itu nanti kelak di akhirat saking menyesalnya mereka akan menggigit tangan mereka ya, dan jari mereka, saking menyesalnya kaduhung begitu.
Kenapa? Karena dia salah mengambil idola, salah mengambil orang yang favorit yang dicintai. Akhirnya apa? Sungguh ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Sungguh kalau seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan dan si fulan sebagai idola saya, mungkin tidak akan menyesal seperti ini. Pasti tidak akan menyesal seperti ini. Karena salah mengambil idola, akhirnya apa? Laqad adallani an dzikri ba'da ija'ani. Ternyata idolaku itu menyesatkanku dari kebenaran. Idola itu dapat berupa dapat berupa pemikiran, dapat berupa sosok kecintaan, dapat berupa ajaran dan lain sebagainya. Dan ini banyak menimpa kita umat Islam, salah mengambil idola. Padahal nanti kita akan dikumpulkan dengan idola-idola kita. Kalau idola kita Rasulullah SAW, maka kelak nanti kita akan berkumpul dengan beliau. Meskipun surganya berbeda, tetapi kita akan ada waktu dan kesempatan berkunjung dan menemui beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena surga beliau adalah surga yang paling tinggi di bawah arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Ada surga khusus untuk para nabi dan para rasul. Nah kita ini umatnya, meskipun surganya berbeda, kalau kita dimasukkan dalam surga insya Allah, tapi nanti kelak akan ada waktu-waktu kita berkumpul dengan beliau. Ada waktu di mana kita mengunjungi beliau, berjumpa dengan beliau. Kalau kita memang menjadikan beliau idola. Cuman kalau kita tidak menjadikan beliau idola, bukan kecintaan kita yang paling utama, maka ya wayahnya berarti kita tidak ada kesempatan bertemu dengan beliau. Almar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan selalu bersama dengan yang dicintainya. Itu hadisnya jelas. Mizatus siratun nabawiyah. Sebelum kita membahas tentang sirah nabawiyah, ada beberapa pembukaan di sini yang menerangkan tentang keistimewaan sirah nabawiyah. Kenapa kita harus belajar sirah nabawiyah? Karena apa? Karena sumber agama kita Al-Quran dan Al-Hadis itu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya. Tidak bisa dilepaskan dari konteksnya. Bagaimana Quran itu turun, bagaimana hadis itu turun ataupun disampaikan, itu harus dipahami dengan baik. Makanya di antara syarat orang menafsirkan Quran itu adalah fahmu sabab nuzulil Quran atau asbab nuzul Quran. Di antara syarat orang boleh menafsirkan Quran, di antara syarat orang menjadi ahli agama adalah mengetahui ma'rifatu asbabi nuzulil Quran. Memahami, mengetahui sabab turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dan sabab turunnya ayat Al-Quran itu dipelajari di sirah nabawiyah. Kalau kita tidak memahami sebab turunnya ayat, sebab disampaikannya hadis, asbabul wurud ya. Kalau ayat itu asbabun nuzul, kalau hadis itu asbabul wurud. Kalau kita bahasa kita mungkin kejadian sehari-hari disebut asbabul kurunyum. Kenapa bisa begitu terjadi gitu. Kalau kejadian kita sehari-hari, kalau hadis disebut asbabul wurud, kalau ayat asbabul nuzul. Kalau kita asbabul kurunyum kumain teh. Kronologisnya teh kumain teh. Nah itu namanya sebab turunnya. Itu harus dipahami dengan baik karena itu akan membawa kita kepada penafsiran yang benar tentang Al-Qur'an. Contoh saja yang sering saya ulang-ulang, makna dari ayat Allah di mana Allah memerintahkan kita ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Nah, ada perasaan di antara kita semacam waswas atau bagaimana begitu, seolah-olah kita ini merasa belum kafah terus. Memang perasaan itu harus ada, tetapi jangan sampai menjadi semacam sikap yang pesimis begitu, tidak boleh. Tetapi memahami dengan betul yang dimaksud dengan Islam kafah itu, ya, apalagi sampai menyeret kepada pemahaman tertentu, karena dakwah orang-orang yang punya kepentingan itu mendoktrin para pengikut barunya dengan konsep ini. Ada antum si Islam aja, Islam lagi kafah aja, duh karena Islam kafah teh, doktrinnya masuk. Kamu tuh harus syahadat lagi, syahadatnya harus di depan pemimpin amir yang ada sekarang, di jamaah kelompok mereka. Kalau kamu nggak syahadat di hadapan mereka, syahadat kamu belum diterima.
kamu belum sah jadi Islam, harus syahadat lagi. Tak model begitu. Dari konsep Islam kafah, orang diseret kepada pemahaman yang keliru tentang Islam, masuk kepada kelompok tertentu, akhirnya jadi pengikutnya, jadi pendukungnya, bahkan setelah itu jadi yang lebih parahnya jadi ujung tombak perjuangan mereka. Waliyazubillah. Itu awalnya dari situ masuknya. Didoktrin orang itu, orang Islam sudah Islam, tapi didoktrin lagi yang disebut dengan aliran Islam kafah. Ya. Padahal asalnya itu ayat Quran. Masuklah kamu ke dalam Islam secara pol, nah gitu kan. Tetapi kesini menjadi sebuah aliran tertentu, namanya aliran Islam kafah. Padahal bukan itu yang diinginkan oleh ayat. Bukan itu yang Allah inginkan dari ayat itu. Maksud dari Islam kafah itu, kalau kita tahu sejarahnya adalah bahwa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang sudah masuk Islam, sudah menjadi sahabat Nabi, sudah menjadi pembela Nabi, sudah bersama Nabi, sama-sama dalam agama Islam, tapi mereka masih saja suka ada nostalgia di agama sebelumnya. Pikiran-pikiran yang masih ada nineng ke agama nu lawas atau kumpurna, itulah yang ditegur oleh Al-Quran. Kamu kalau sudah masuk Islam, udah polin aja di Islam, nggak usah mikir-mikir dulu waktu saya Nasrani gini-gini, dulu waktu saya Yahudi gini-gini. Jangan. Itu yang dimaksud dengan udkhulu fisilmi kafah. Jangan ada lagi tersisa dalam pikiran dan hatinya itu agama sebelumnya. Itu sebab nuzul ayat udkhulu fisilmi kafah. Bukan ajakan kepada aliran Islam kafah. Ini kalau salah dipahami, lama-lama kita akan terjerumus dan akhirnya menyimpang ke aliran tersebut. Waliyadzubillah. Dan masih lagi ayat-ayat yang lain ya yang kita inginkan. Nah, wa nujmilu fi ma yali abraza mazaya siratin nabawiyah. Beberapa keistimewaan sirah nabawiyah. Ya. Karena sebelum kita mempelajarinya, kita gali dulu apa sih keistimewaan mempelajari sirah nabawiyah. Yang pertama, innaha ashahu siratin li tarikhin nabiyyin mursal. Sirah nabawiyah adalah sejarah yang paling otentik terkait Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Sirah Nabi Muhammad adalah sirah yang paling otentik, yang paling benar, yang paling lengkap, yang paling valid tentang sejarah para nabi dan para rasul. Maksudnya apa? Maksudnya di sini jelaskan bahwa nabi-nabi terdahulu, sirah dan perjalanan hidup mereka itu tidak ada yang utuh disampaikan. Ya. Faqad wasalat ilaina sirah Rasulullah SAW an asahid turuqil ilmiyati wa aqwaha thubutan. Sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad, sirah nabawiyah itu sampai kepada kita dengan cara yang paling ilmiah dan paling kuat periwayatannya. Ya. Berbeda dengan sejarah nabi-nabi yang lain. Maka dari itu la yatataraku ilaiha syakkun la tujadu fi sirati rasulin min Rasulillah SAW. Maka kita tidak menemukan dalam sejarah Nabi kita, sirah nabawiyah, keraguan tentang sosok dan perjuangan beliau menegakkan agama Allah, menyampaikan agama Allah. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Misalkan fa Musa qad ikhtalatat indana waqa'i siratihi sahihah bima adkhala alaiha al-yahud min zaifin wa tahrib. Nabi Musa alaihissalam, sirahnya, sejarahnya tidak luput dari campuran ataupun intervensi orang-orang Yahudi dan Nasrani memasukkan cerita versi mereka ke dalam sejarah Nabi Musa. Ya. Adkhala alaiha al-yahud min zaifin wa tahrib. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, ada yang dipalsukan, ada yang dibuat-buat oleh pemuka-pemuka agama Yahudi di zaman tersebut, di zaman dulu ya. Itu sirah Nabi Musa. Wala nastati an narkana ila tauratil hadirati litastakhrija minha sirata as-sadiqah, siratahu as-sadiqah li Musa. Maka dari itu kita tidak dapat mengambil faidah banyak dari sejarah Nabi Musa yang ada pada kitab Taurat ataupun kitab lainnya yang ada pada Yahudi sekarang.
Kita tidak bisa mempelajari sirah Nabi Musa dari kitab-kitab yang ada. Faqad akhadha katsir minan naqadil gharbiyyin yashukuna fi ba'di asfarihim. Bahkan para cendekiawan barat, para sejarawan barat, para ulama-ulama di barat meneliti dengan sangat jeli dan mereka mendapat kesimpulan bahwa mereka meragukan cerita Nabi Musa yang ada pada kitab-kitab atau lembaran-lembaran kitab suci orang-orang Yahudi yang ada sekarang. Itu demikian. Wa ba'duhum yajzimu bi anna ba'd asfariha lam yuktab fi hayati Musa. Sebagiannya bahkan menunjukkan ada peristiwa-peristiwa yang sama sekali tidak pernah dialami oleh Nabi Musa, tapi itu ditulis dalam kitab sirah mereka. Padahal itu belum pernah sama sekali terjadi di zaman itu. Walidzalika laisa amamal muslim an yu'mina bi syai'in min sihhati sirati illa bima jaa fil Qur'an aw sunnah. Maka dari itu menghadapi cerita Musa, memperlakukan cerita sejarah Musa yang ada dalam kitab-kitab orang Yahudi adalah dengan cara menyeleksinya. Dengan cara apa? Jika cerita itu ada juga dikutip oleh Al-Qur'an atau diceritakan juga oleh Al-Qur'an, maka itulah cerita yang benarnya dari Taurat itu. Ataupun oleh hadis Nabi SAW. Jadi kalau ada cerita Nabi Musa, ada sejarah Nabi Musa ditulis dalam kitab Taurat, kitab sucinya Yahudi, kita bandingkan. Kalau di Quran itu dijelaskan juga, maka yang terdapat di Quran itulah yang benarnya. Di Taurat itu yang benarnya. Tapi kalau cerita dalam kitab Taurat tidak dituliskan oleh Al-Quran dan hadis Nabi, maka itu cerita tidak dapat diterima kebenarannya. Yang paling gampang itu sejarah tentang kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir alaihissalam. Karena banyak sekali versi ceritanya dan ramai sekali ceritanya. Mana yang kita percaya? Yang kita percaya adalah apa yang dijelaskan oleh Al-Quran dalam surat Al-Kahfi, bahwa Nabi Musa disuruh menghadapi seorang yang soleh bernama Khadir di sebuah tempat di laut, pertemuan antara laut laut A dan laut B, Majma' al-Bahraini. Nah, di sanalah bertemu dengan Nabi Khidir. Itu Al-Qur'an menceritakan. Juga oleh hadis Nabi dalam kitab Sahih Bukhari. Itulah versi Nabi Musa dengan Khadir yang yang sah, yang legal kita dapat percaya. Selain dari cerita itu, maka kita tidak bisa mempercayainya begitu saja. Itu Nabi Taurat Nabi Musa menceritakan Nabi Musa. Wa kadzalika siratu Isa alaihissalam. Begitu juga tentang cerita Nabi Isa alaihissalam. Fahadhil anajil al-mu'taraf biha rasmiyan ladal kanais al-masihiyah innama aqarrat fi ahdi mutaakhir min sayyidil masih. Juga didapati bahwa Injil-Injil yang ada di zaman sekarang yang rasmiyan yang ada di gereja-gereja Injil Nasrani sekarang di seluruh dunia ya, itu baru ditetapkan di kurun waktu belakangan, bukan di masa Nabi Isa alaihissalam. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran itu di zaman Nabi sudah final, sudah ditetapkan. Ayat ini tulis setelah ayat ini, surat ini tulis setelah surat ini. Pertama diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian surat-surat yang panjang, terus sampai diakhiri dengan surat An-Nas. Itu Al-Quran, tartibnya, urutan ayat, urutan surat dan lain sebagainya ditetapkan oleh Nabi SAW sewaktu beliau masih hidup, berdasarkan wahyu dari Allah Ta'ala. Adapun dicetaknya, ditulisnya baru memang di zaman Utsman Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, berdasarkan usulan Umar kepada Abu Bakar, inisiatifnya, dan diteruskan disempurnakan di zaman Utsman bin Affan. Itu Al-Quran kita. Kalau Injil mereka yang resmi saja, yang di gereja-gereja di seluruh dunia itu, baru diputuskan bahwa Injil itu berasal dari Sayyidul Masih. As-Sayyidul Masih yaitu Isa bin Maryam, dalam bahasa mereka Yesus, itu baru dikukuhkan di kurun waktu belakangan. Bukan dikukuhkan di masa ketika Isa bin Maryam masih hidup, masih jumenang begitu ya. Bimi'ati sinin, bahkan dikukuhkannya itu setelah ratusan tahun dari wafatnya Isa al-Masih alaihi assalam. Wa qad ihtarat biduni musawwaqin ilmi min baini mi'atil anajil
allati kanat muntashirah fi aidil masihiyyin yawma idzin. Thumma inna nisbata hadhil anajil li katibiha lam yasbut an tariqin ilmi tatmainnul qulub aw nafs. Dan juga kalau kita perhatikan Injil yang ada itu tidak ada jalur periwayatan yang seperti di kita, sanad ya. Jadi tidak jelas siapa penulisnya begitu. Tidak diketahui, tidak sabit ya, tidak otentik jelas begitu siapa penulis Injil tersebut. Siapa perawi Injil tersebut, dia ngambil dari Sayyidul Masih, tidak ada. Berbeda dengan Quran, berbeda dengan hadis Rasulullah SAW, itu semuanya ada ya. Bahwa Quran itu dicetak oleh Utsman atas usulan Umar kepada Abu Bakar. Abu Bakar mengambilnya dari penulis wahyu yaitu Zaid bin Sabit. Jadi Zabid adalah orang yang disuruh oleh Nabi menulis wahyu, dikumpulkanlah wahyu tersebut dalam suatu mushaf dan sampailah kepada kita. Jelas siapa yang berperan dalam penulisan wahyu itu, dalam penulisan mushaf itu. Kalau di agama lain itu bahkan siapa penulisnya, siapa rawinya, sanadnya tidak diketahui, lam yasbut, tidak diketahui secara ilmiah begitu sampai kepada kita bagaimana jalur periwayatan sanadnya. Itu yang pertama. Kalau kita ikuti ininya baca semua selama ya. Kalau Al-Fatihah kapan ya? Yang pertama kan surat Al-Alaq Ya. hanya 5 ayat. Setelah itu katanya surat Al-Muzammil Ya. yang kedua. Nah, Al-Fatihah itu kapan ya? Al-Fatihah itu bisa diketahui dalam asbabun nuzulnya. Dia turun kapan, tentang apa dan sebagainya. Kita bisa cari di sini ya. Kalau dalam tafsir ada dijelaskan itu ya, kapan itu Al-Fatihah turun dan bagaimana, karena apa namanya di sini ada Ibnu Katsir. Mau dibacakan Pak Haji tentang Al-Fatihah? Mau dibaca? Iya di sini. Ada di sini dalam tafsirnya. Di tafsir adanya ya. Jadi riwayatnya banyak sehingga kalau dibaca bisa. Ya pastinya di pelajaran tafsir memang ya. Tapi itu Makkiyah kan? Iya Makkiyah. Ini dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan ya. Wa ruya an Sufyan ibnu Uyainah wa Ru'yat bin al-Ajjaj annahu maqala alhamdulillah bin nasab wa huwa ala idmari fi'lin wa qara ibnu Abi Abdullah alhamdulillah bi dhammidal ila akhirih dan seterusnya. Nanti insyaallah di tafsir wajib kita bahas ya. Qala Abu Ja'far ibnu Jarir At-Tabari, pemilik tafsir At-Tabari, tentang Al-Fatihah ini banyak. Dan nantinya insyaallah di pas kesempatannya tentang kapan turunnya, kemudian bagaimana munasabah konteks situasi saat diturunkan dan lain sebagainya. Iya. Ada aja. Juga qiraat-qiraatnya sampai disampaikan. Juga termasuk ikhtilaf mereka dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagian ada yang mengatakan Bismillah itu bagian dari ayat, sebagian lain ada yang mengatakan Bismillah itu bukan bagian dari ayat Fatihah. Sehingga tujuannya itu bukan dari Bismillah kalau mereka, dari Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim itu ayat ke-7. Kalau bagi yang mengatakan Bismillah bukan ayat dari Fatihah, mazhab Abu Hanifah. Kalau kita mazhab mazhab jumhur, mazhab mayoritas kebanyakan para ulama, kita berpendapat bahwa Bismillah itu adalah ayat dari Al-Fatihah, sehingga dihitung tujuhnya itu dari Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin satu ayat kalau di kita. Ya. Ayat ke-7. Kalau yang berpendapat Bismillah bukan ayat Fatihah, maka ayat ke-7-nya itu dari ghairil maghdubi 'alaihim.
waladdallin. Itu ayat ke-7. Jadi ayat terakhir di kita itu dibagi dua oleh mereka. Ya, kedua pendapat itu ada dalam khazanah keilmuan kita, hanya saja tadi berbeda memandang ayat ke-7 itu yang mana, dari siratal ladzina ataukah dari ghairil maghdubi alaihim. Tetapi kita mengambil pendapat yang diambil oleh mayoritas kaum muslimin, yang paling banyak berpendapat dengan pendapat itu, yakni Al-Fatihah adalah 7 ayat berawal dari bismillah, dan yang tidak membaca bismillah dari Fatihah maka sholatnya itu tidak sah. Kita kalau kita bersolat tidak membaca bismillah, karena kita meyakini bismillah ayat dari Al-Fatihah, maka saat kita sholat tidak membaca bismillah berarti kita tidak membaca satu ayat dari Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya diulang lagi, karena la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Berarti yang tidak baca Fatihah secara sempurna termasuk bismillahnya, maka itu dia dianggap tidak melakukan rukun yang paling penting dalam sholat, yaitu Al-Fatihah. Berbeda dengan orang yang menganggap bahwa bismillah bukan bagian dari ayat Fatihah, karena Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Maka bagi orang yang menganggap dengan pendapat itu, manakala dia tidak membaca bismillah dalam Al-Fatihah, dia tetap sah karena menganggap itu bukan bagian dari ayat Al-Fatihah. Biasanya kalau di negara-negara seperti Saudi atau lain sebagainya, itu ketika setelah takbir iftitah langsung Alhamdulillahirabbil alamin, gitu ya. Ada yang begitu. Tapi di negara-negara seperti kita, Syafi'iyah dan sebagainya, itu Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah, bismillah dulu. Berbeda dengan bismillah surat. Kalau itu masih sepakat sunnah. Bismillah ba'da Fatihah, waladdallin, amin. Nah, bismillah itu mah semua sepakat sunnah. Dibaca lebih baik, tidak pun tidak apa-apa. Bismillah yang ba'da. Tapi kalau bismillah Fatihah itu rukun. Itu rukun bismillah yang Fatihah. Supaya kita tidak salah memahami fikihnya, biar benar ya. Wa hakadha najidu anna as-sahha siratin wa aqwaha subutan mutawatiran hiya siratu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan penjelasan tadi yang panjang itu, kisah Nabi Musa tidak otentik ada pada Taurat. Kisah Nabi Isa juga tidak lengkap, tidak otentik di kitab Injil. Maka dari itu hanya sirah Nabi kita Muhammad SAW saja yang datang kepada kita dengan periwayatan yang mutawatir, yang subut dan juga yang kuat, valid, otentik, mutawatir. Jalur periwayatannya banyak, tidak mungkin orang ada yang berdusta dengan sejarah Rasulullah SAW. Dan lengkap, dari usia beliau masih balita, bahkan sebelum lahir, ketika lahir balita, kemudian balik, kapan dia berdagang, kapan dia bekerja, sampai dia menikah, diangkat menjadi nabi, sampai kemudian berjuang menegakkan agama Allah, menegakkan Islam, menyampaikan Islam ke seluruh dunia, sampai beliau wafat. Itu detailnya ada tercatat di dalam sirah nabawiyah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau nabi-nabi yang lain tidak ada cerita bagaimana balitanya, bagaimana kecilnya, dan Al-Quran pun tidak merincinya. Nabi-nabi terdahulu kita berbeda dengan Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Keistimewaan pertama adalah bahwa sirah nabawiyah, sirah Nabi Muhammad adalah sejarah yang paling otentik, valid, dan juga sahih, mutawatir, tidak diragukan lagi. Al-Quran menjelaskannya, hadis menjelaskannya, juga kitab-kitab sejarah menjelaskannya. Sanian, yang kedua, inna hayat Rasulillah wadihatun kullal wuduh fi jami'i marahiliha. Sesungguhnya sirah nabawiyah itu menggambarkan kehidupan Rasul secara jelas dan utuh, sejelas-jelasnya, seperti matahari terang di siang hari, jelas. Tidak ada sedikit pun, tidak ada satu celah pun yang tersembunyi dari sejarah Rasul SAW. Tidak ada. Silakan carikan, tunjukkan kepada saya ada celah sejarah Nabi yang tidak diketahui. Tidak ada. Bahkan mohon maaf, bagaimana beliau dengan para istrinya di malam hari dijelaskan dalam sirah. Ada hadisnya, Aisyah meriwayatkannya.
Demi apa? Demi untuk umatnya memperlakukan keluarganya itu bagaimana? Ada semua. Sampai detail seperti hal-hal yang privat pun Rasulullah SAW ada ditulis sejarahnya. Apa namanya? Misalkan seminggu itu istri-istri beliau di malam apa, di malam Senin di istri yang mana, malam Selasa itu ada semua. Ada semua. Ada semua. Seminggu itu 3 hari di mana, 2 hari di mana, ada semua. Gus Dur kan bilang lengkap. Al-Quran itu kitab yang paling porno. Jadi semuanya lengkap ada di Al-Quran Al-Karim. Bilangnya apa? Kitab porno. Oh. Ya itu mungkin ungkapan liberalisme sebenarnya. Tetapi apa namanya? Tetapi ya kita tidak bisa membenarkan ucapan seperti itu. Karena mungkin dijelaskan tentang apa namanya penciptaan manusia, juga tentang misalkan manusia itu diciptakan dari mimma indafik. Mungkin maksud beliau itu begitu. Manusia diciptakan dari air mani yang terpancar, mimma indafik. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Yang keluar air mani itu dari as-sulbi wat taraib, dari tulang rusuk dan juga dari saripati tanah yang ada pada tubuh manusia. Makanya sel kita yang ada pada sperma itu adalah perwakilan dari seluruh sel yang ada pada tubuh kita. Itu rangkumannya di situ. Jadi unsur kaki ada di situ, unsur tangan, unsur kepala, unsur otak, unsur segala macam ada di sel itu. Semua informasi genetiknya ada di sel yang kecil itu. Makanya mimbaini sulbi wat taraib, yang merupakan saripati dari seluruh sel yang ada pada tubuh kita. Nah, mungkin maksud beliau itu karena Al-Quran menjelaskan bahwa manusia itu dari air mani yang terpancar, ya, dari air laki-laki dan air wanita. Mungkin itulah beliau menyebutnya dengan istilah itu. Tapi penyebutan kata itu, kosakata itu sungguh-sungguh tidak layak dan tidak patut untuk Al-Quran. Sebut saja misalkan Al-Quran menyebutkan detail penciptaan manusia dari mulai air laki-laki dan air perempuan bertemu. Sebutkan aja begitu. Tidak usah menyebutkan sampai dengan diksi kata, pilihan kata yang kurang sopan terhadap Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Nah, itu begitu. Nah, beliau ini, kehidupan sosok beliau, kepribadian beliau dari mulai mundu zawaji Abi, bahkan dari pernikahan ayahnya Abdullah dengan ibunda beliau Aminah sampai wafat keduanya ada dalam sejarah sirah Nabi SAW. Kita mengetahui ya bagaimana bayinya Rasul itu, balitanya, kemudian naik ke usia balignya, pemudanya, dia mencari nafkah sebelum diangkat jadi nabi, perjalanan beliau ke luar Mekah, ekspor impor mengikuti pamannya ya ke Syam. Mekah Syam itu kan ekspor impor zaman dulu. Sampai Allah mengutusnya menjadi Rasul dan Nabi. Dan bagaimana perjuangan beliau secara detail ada semua dalam kitab sirahnya. Wadihatun wuduhas syamsi, jelas sejelas-jelasnya. Tidak ada celah dalam kehidupan Nabi yang tidak diketahui. Semuanya ada. Mau nyari celah apa kehidupan beliau? Ada semua. Mohon maaf, kereknya saja ada di dalam Sahih Bukhari. Ada. Suatu hari Nabi SAW kelelahan dan tidur, kata Anas bin Malik yang sering nginap di rumah bibinya itu istri Nabi. Beliau mengatakan, "Sami itu ghatitan khafifan." Saya sampai mendengar ngoroknya Rasul saking tibraknya tidur, ghatitan khafifan. Kerek yang khafif, yang tidak nyaring gitu. Kerek ringan bahasa kita. Ngorok yang kecil, yang ringan gitu. Itu kata Anas bin Malik. Kalau kita makan ngorok itu sampai ngajelegur ya, sampai 3 helikopter kalau kita ngorok tuh. Wer. Saya juga ngorok sampai ibu saya bilang teh, kamu kalau tidur tetangga 3 rumah kedengeran. Kalau lagi nginep di rumah ibu itu, kamu kalau tidur tuh kayaknya tetangga kedenger itu 3 rumah itu. Yang nggak peduli lah, tibra aja gitu. Karena ikan malam. Nah beliau itu ghatitan khafifan, ya, ngoroknya Rasul itu ngorok yang ringan, yang tidak mengganggu orang. Sampai itu aja ditulis begitu Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu
betapa sirah Nabi adalah sirah yang paling jelas, sejelas matahari di siang hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, tapi sebentar ada catatan di sini. Fa Musa alaihissalam la na'rifu syai'an qad an tufulatihi. Tapi kisah nabi-nabi terdahulu, lihat saja. Contoh Nabi Musa yang ada kitabnya, maksudnya yaitu Injil, Taurat. Nabi Musa yang ada kitabnya Taurat sekarang itu tidak dijelaskan. Kita tidak tahu apa-apa sedikit pun tentang masa kecilnya, tufulatihi wasyababihi, masa mudanya gimana, masa kecilnya gimana. Kemudian bagaimana dia muayasyah, hidup dengan lingkungannya secara detail tidak digambarkan. Sebelum diangkat jadi nabi maksudnya. Wa na'rifu syai'al qalil an hayati ba'da nubuwah. Kita tahu peri kehidupan Nabi Musa setelah diangkat jadi nabi dari Al-Qur'anul Karim. Jadi kehidupan beliau setelah jadi nabi itu digambarkan Al-Qur'an. Tapi detailnya, masa kecilnya, kemudian masa mudanya dan detail kehidupannya tidak gamblang dijelaskan di dalam kitab Taurat tersebut. Jadi seolah seperti kehilangan jejak sejarahnya Nabi Musa AS dalam Taurat. Tapi kita mendapati itu dalam Al-Quran Al-Karim secara jelas dan gamblang, terutama setelah beliau menjadi Nabi dan Rasulullah SAW. Kalau Nabi Musa diangkat menjadi Nabi, itu kapan ya? Ketika dipanggil ke Bukit Tur Sina. Ke bukit itu. Ya. Kan sebelumnya Nabi Musa itu kabur dari Mesir. Ya. Kemudian bertemu di kampung Madian itu, di negeri Madian. Ketika istirahat di sebuah pohon, dia melihat ada sekerumunan orang ngambil air. Ya. Ada 2 gadis ngambil air, tapi malu-malu karena sumur itu ngagimbrung ku lalaki unggul. Ya. Nabi Musa melihat, wah ini wanita ini kalau nggak ditolong nggak dapat air nih. Akhirnya Nabi Musa menawarkan bantuan, biar saya ambilkan airnya, untuk wanita itu. Sampai wanita itu terpesona dengan keramahan Nabi Musa. Dibilangkanlah itu laporan kepada ayahnya, Nabi Syuaib ternyata kan, bahwasanya ada seorang pemuda, ini orangnya menolong kami dalam mengambil air. Maka alangkah baiknya kalau pemuda ini dijadikan sebagai karyawan di tempat kita. Nah, ini mengajarkan kepada para pemuda, kalau Anda ingin mengambil simpati para wanita dengan keramahan, bantu dia apa yang bisa dibantu, itu wanita akan jatuh taluk setaluk-taluknya. Gitu ya, kan dia. Pengalaman dalam dunia anak muda itu biasanya begitu ya, keramahan. Dan doa Nabi Musa itu, dan ini menjadi bacaan semacam tanda kutip ya, semacam bacaan khusus bagi orang yang ingin mendapatkan pekerjaan, ingin mendapatkan istri, ingin mendapatkan tempat, itu doanya doa Nabi Musa. Dalam Al-Quran, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, aku ini dari segala macam kebaikan darimu sangat aku butuhkan. Dengan banyak membaca doa itu, akhirnya Allah memberikan pasangan, anaknya Nabi Syuaib. Lalu yang kedua, Allah memberikan tempat tinggal. Kata Nabi Syuaib, udah kamu tinggal di sini aja, tinggal di sini beberapa tahun, dan sampai 10 tahun Nabi Musa di rumahnya Nabi Syuaib. Jadi itu yang kedua, diberikan tempat tinggal. Yang ketiga, diberikan pekerjaan. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Nabi Syuaib saat itu membutuhkan karyawan untuk bekerja di ladangnya. Jadi dengan doa itu Nabi Musa mendapatkan 3, pekerjaan, istri, tempat tinggal. Dengan doa Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ada itu di ayat Quran, ayat saya ini kan ya, carikan ayatnya biar diamalkan sama anak muda ini ya. Min khairin fakir. Nah ini ada surat Al-Qasas ayat 24. Surat Al-Qasas ayat 24. Fasaqa lahuma, kemudian Musa mengambilkan air untuk kedua wanita itu. Tsumma tawalla ila dhilli, kemudian bernaung di bawah sebuah pohon yang rindang. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah,
aku ini terhadap semua kebaikanmu sangat-sangat aku butuhkan. Surat Al-Qasas ayat 24. Maka dengan doa ini Nabi Musa diberi Surat berapa? Al-Qasas itu surat ke berapa ya? 24. 24 ayat 24. Pokoknya ayatnya 24. Al-Qasas 24. Dicari di Al-Qur'an ya. Inilah cara pemuda mendapatkan wanita. Fasaqalahuma, bantu wanita itu, bantu dulu. Kalau dia lagi ngantri, pangantrikeun gitu. Kalau dia lagi mau ngambil air, pangambilkan airnya. Sampai dahna rusak benerkeun, motorna mogok pangdorongkeun gitu cara mengambil simpati wanita. Kebetulan yang wanitanya adalah putrinya Nabi Syuaib. Nah, gitu. Jadi pas dibawalah Nabi Musa itu faja'at idahum matamshi ala istihya. Salah seorang dari kedua putri Nabi Syuaib itu mendatangi dalam keadaan yang malu-malu. Qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita. Jadi ada satu dari dua putri Nabi Syuaib itu malu-malu mendatangi Musa. Kalau bahasa kita mah, Kang, salah nama pun bapak yang nuju milari padamel gitu. Kakeknya diberi upah tertentu lah untuk bekerja di ladangnya dan juga untuk memberi upah terhadap jasa kamu ngambilkan kami air. Itu wanita itu mendatangi Nabi Musa SAW. Malu-malu, alastihyain, malu-malu. Lantaran naksir. Jadi melihat Nabi Musa kok ramah gitu, kok bantu, ini berarti bukan pemuda sembarangan ini. Gitu. Akhirnya dia datang mendatangi Musa yang sedang bernaung di bawah pohon rindang, sedang berdoa kepada Allah begitu, sedang tafakur. Dia datang. Sungguhnya ayahku mengundangmu untuk datang ke rumahnya dan akan diberi upah dari jasa kamu tadi. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi qasas qala la takhaf najauta minal qaumil zalimin. Nah, Nabi Musa curhat kepada ayah putri itu, ayah wanita itu yang ternyata adalah Nabi Syuaib. Sungguhnya saya itu kabur dari Mesir, diudag-udag karena nenggel orang Mesir yang menganiaya Bani Israel. Saya pukul, ternyata mati orangnya. Saya dikejar-kejar oleh si Firaun dan suruhannya itu, sehingga sampailah ke tempat ini. Akhirnya Nabi Syuaib menenangkan dia, qala la takhaf, sudah kamu jangan takut. Najauta minal qaumil zalimin. Kamu di tempat ini sudah selamat dari jangkauan orang-orang zalim. Ya, disitulah diketahui bahwa dia adalah nabi dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Qalat ihdahum ya abati istajirhu. Bahkan yang mengusulkan Musa jadi pekerja di ladangnya pun anak perempuannya. Pak, ya abati, wahai ayah, istajirhu, jadikan dia pekerja di sini aja. Nah, itu wanita kalau sudah kesengsem itu begitu. Pak, itu pemuda itu jadikan saja bekerja di sini. Kan luar biasa kan, dikasih tempat, dikasih anaknya, dikasih gaji, juga dikasih pekerjaan. Inna khairal ista'jartal qawiyul amin. Karena Musa itu kuat dan terpercaya, kuat dan jujur. Ya, mencari pekerja itu modalnya, kuat dan jujur orangnya. Kuat, tenaganya cukup dalam bekerja dan juga orangnya jujur. Nah, anak perempuan itu sendiri yang merekomendasikan Nabi Musa kepada ayahnya dan juga yang melaporkan bahwa Musa ini pemuda yang kuat dan pemuda yang dapat dipercaya. Kuat kenapa? Engkau cai kan gitu. Nimba cai kuat Nabi Musa. Pemuda yang kuat. Juga kan tadi ceritanya mukul orang Mesir juga mati langsung kan. Berarti Musa ini orang kuat. Al-Amin dan juga dipercaya. Artinya apa dipercaya? Dari sejak di sumur Nabi Musa tidak pernah melakukan apapun yang menurunkan kehormatan dia sebagai laki-laki. Masa orang tecunihin lah. Dipercaya, orangnya sikoh, orangnya integritasnya tinggi, berakhlak, beradab dan juga sangat menghormati orang lain. Maka kata anaknya, Pak, tos angkat sebagai pekerja padamu di tempat kita. Karena dia adalah orang yang al-qawiyyu al-aminu, kuat dan juga dipercaya. Nyari pekerja, nyari karyawan, ini karakternya al-qawi al-amin. Kalau nyari manajer, cari sifatnya seperti Yusuf. Apa itu? Inni hafizun alim, yang dapat menjaga harta wal alim dan profesional dalam kerjanya. Jadi dia punya ilmu, punya keahlian, punya kemampuan manajerial, plus dia orangnya dipercaya. Itu untuk menjadi manajer. Tapi kalau menjadi top leader yang paling pucuk,
ikutlah ayat tentang Rasulullah SAW. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mencari top leader harus punya sifat raufun rahimun, bijaksana dan penyayang. Itu top leader. Jadi pemimpin tertinggi mah harus punya bijak dan kasih sayang. Tapi kalau manajer, cariin seperti sifat Yusuf, hafizun alim, dapat menjaga perbendaharaan kekayaan negara, dan juga alim, orangnya ahli, skill di bidangnya. Kalau mencari pekerja biasa, maka ada di ayat Musa ini, al-qawiyul amin, yang kuat, yang jujur. Ya. Untuk pekerja kuat dan jujur, untuk manajer itu ahli dan dipercaya, ya, jujur. Kemudian untuk yang top leader itu adalah raufun rahim, yang bijaksana lagi penyayang kepada bawahan-bawahannya. Itu setidaknya ibrah atau hikmah dari ayat-ayat Al-Quran tentang sifat karakter orang-orang yang dapat kita dapat kita pilih ya sebagai orang yang melaksanakan sebuah tugas tertentu. Itu dua keistimewaan sirah Nabi. Yang pertama adalah sirah beliau adalah sirah yang paling otentik dan mutawatir, sahih. Dan yang kedua, sirah beliau adalah sirah yang sangat jelas, detail, dan tidak menyisakan celah apapun yang tidak diketahui dalam sejarah Rasulullah SAW. Masih ada lagi, masih ada 5 lagi yang belum kita, 3 lagi yang belum, karena ada 5, insya Allah besok. Iya, kembali pada masalah kafah itu. Ya. Jadi kalau dari penjelasan Ustadz ini, saya berkesimpulan, karena kalau melihat fakta ya katakanlah misalnya seorang nabi dengan seorang muslim yang patuh taat, tapi mereka dalam posisi yang katakanlah misalnya tunanetra itu. Nah, itu kekalahannya mungkin berbeda, disamakan gitu. Terbatasan ini harus dengan maksimal, pol gitu ya. Pol ya. Tapi sesuai dengan kemampuan. Betul. Karena takwa mastaqtum itu kan. Betul. Tapi nilai di mata Allah itu sama itu kan. Betul. Jadi kafah itu kan pol ya, masuk ke dalam secara pol. Ya. Maka usahanya mah harus sama antara seorang alim dengan seorang yang bukan alim. Seorang nabi bahkan dengan seorang muslim biasa harus pol. Tapi nanti ketika kemampuannya berbeda-beda tiap orang, ya itulah tentang fattakullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu, sekuat yang kita bisa. Jadi niatnya mah harus pol, tujuannya harus pol, tetapi nanti kemampuannya berbeda-beda, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu kaum, seorang di luar kemampuannya, dan juga bertakwalah kepada Allah sebatas kemampuan kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Itu kan ayat itu turun kan ketika turun ayat sebelumnya, fattaqullah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa. Yang sering dibaca oleh khotib Jumat. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Lalu sahabat bebeakan itu takwanya itu. Wah, sampai saking bebeakannya takwa, malam tahajud, siang puasa, bebeakan begitu, lupa dengan hak-hak yang lain tidak ditunaikan. Keluarganya di malam hari terlewatkan, anak-anaknya, kemudian pekerjaan siangnya karena takwa tadi itu. Lalu turunlah ayat berikutnya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu sekuat kalian. Karena apa? Dan tunaikan hak-hak yang lain begitu. Jadi ayat yang fattaqullaha mastata'tum itu memberi keseimbangan terhadap semangat yang berlebih karena memahami ayat sebelumnya yang bisa dikatakan kurang tepat. Sampai-sampai sampai Nabi mengatakan, ini a'lamukum billah, aku ini orang yang paling berilmu dan ma'rifat kepada Allah. Aku adalah atqakum, yang paling takwa kepada Allah, yang paling tahu tentang Allah, yang paling berilmu tentang Allah, yang paling soleh, yang paling baik, yang paling suci hatinya. Akulah orangnya, kata Nabi. Tetapi aku ini sholat dan tidur, aku ini puasa dan berbuka, aku ini menikahi wanita, aku ini melakukan hal-hal yang biasa oleh manusia. Nah dengan begitu sahabat berkaca, bercermin, oh iya, Nabi saja yang begitu hebatnya ma'rifat dan takwa kepada Allah menunaikan hak-hak manusia yang lain, keluarganya, sahabatnya, istri-istrinya, anak-anaknya. Nah sehingga
barometer yang paling besar dalam ketakwaan adalah Rasulullah SAW. Rasulullah nggak ada lagi, bukan ulama tertentu, bukan apa. Kalau ulama itu adalah jalan saja kita memahami agama. Ulama itu jalan kita menuju pemahaman kita kepada sunnah Rasulullah SAW. Tapi barometer ketakwaannya adalah Rasulullah SAW. Begitu ya Pak Haji ya, mudah-mudahan dapat Karena kita. begini, saya punya gambaran yang kafah itu artinya mereka yang mempunyai kemampuan hafal Quran, hafal hadis, terus Itu mah kafah secara kognitif mungkin ya. ya. Jadi ada kafah secara kognitif, ada kafah secara takwa, ada kafah secara kalbu mungkin. Tiap orang itu berbeda kadarnya. Ada orang yang kafah dalam kalbunya tapi kognitifnya kurang, ilmu agamanya kurang. Ada orang yang kafah dalam kognitifnya tapi kalbunya kurang ditata. Ada yang begitu. Nah itulah perbedaan tiap masing-masing di antara umat Rasulullah. Yang sempurnanya ada pada Nabi. Insan kamil, insan sempurna, at-taqi, al-haqiqi, haqqatuqati itu ada pada Nabi. Islam kafah ada pada Nabi. Nah, setiap umatnya ini menuju ke sana dengan segala macam kemampuannya. Ada yang sampai dalam kognitifnya tapi tidak sampai kolbunya, ada. Ada yang kolbunya sampai tapi kognitifnya kurang ilmu agama, ada. Ada yang ibadahnya banyak tapi ilmunya sedikit, ada. Ada yang ilmunya banyak ibadahnya sedikit, ada. Tapi menujunya ke sana. Ke Islam kafah ala Rasulillah, ke haqqatu qatih ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu minkum, karena waktunya sudah berjalan terus dan ada yang yang berangkat. Insyaallah nanti dilanjutkan dalam kajian-kajian sirah berikutnya. Al-haqqu min rabbikum wa ma taufiquna illa billah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.